Halo guys, ketemu lagi bersama gua Coach Alvin dalam review pertandingan BRI Super League yang baru aja selesai gua tonton, yaitu pertandingan antara Borneo FC melawan Persib Bandung. Dan lagi-lagi review yang gua lakukan ini adalah murni opini dari gua sendiri yang saat ini posisi gua memang adalah netral, tidak mendukung salah satu klub. Jadi terserah kalian menganggap ini sebagai sebuah dukungan atau bukan, tapi point of view yang coba gua berikan adalah point of view sebagai seseorang yang netral, tidak memihak salah satu klub yang bertanding di BRI Super League tentunya. Nah, pertandingan ini memang berakhir imbang dengan skor 1-1. Nah, banyak momen sebenarnya yang perlu kita bahas di pertandingan ini, tapi secara permainan gue melihatnya memang secara permainan di babak pertama Persib Bandung sangat bagus dalam memenangkan lini tengah dari pertempuran antara dua klub ini. Dan terlihat bahwa memang Borneo FC secara serangan tidak mampu berkembang untuk melakukan build up melalui antar lini. Jadi misalnya build up dari bawah, bawa ke lini tengah, bawa ke lini depan, itu sangat susah dilakukan oleh Borneo FC. Karena pressing di sisi tengah membuat pemain Borneo tidak mampu berkembang. Jadi yang bisa dilakukan di babak pertama adalah direct ball ke depan, yang membuat mereka bisa mendapatkan ruang juga sebenarnya melalui Peralta yang mempunyai kecepatan, dan Villa juga yang mencoba mengeksplor. Tapi memang Villa ini cukup dikawal dengan baik oleh para pemain Persib, sehingga membuat di babak pertama ini menurut gua permainan lebih cenderung Persib yang lebih mendominasi, dan mereka pun berhasil menciptakan gol melalui scrimmage, tentunya melalui kakinya Adam Alis, dan Persib Bandung unggul 1-0 di babak pertama. Nah, tapi di babak kedua terjadi perubahan pemain. Anes diganti oleh siapa pemain Argentina tadi? Astina ternyata, dan itu membuat permainan dari Borneo FC cukup berubah kalau menurut gua. Villa yang awalnya cukup tidak punya ruang, akhirnya mereka bisa mendapatkan ruang karena konsentrasi dari pemain Persib Bandung cukup terbagi di antara menjaga pemain Astina dan juga si Juan Villa tentunya. Dan itu membuat serangan-serangan dari Borneo FC itu semakin nyampe ke final third gitu loh. Dan beberapa kali peluang sebenarnya didapatkan oleh strikernya dari Borneo FC, tapi entah kenapa finishing dia kali ini di game kali ini kurang begitu baik. Tapi akhirnya di menit keberapa gue lupa, Borneo FC berhasil mendapatkan penalti. Nah, di momen kali ini gua menilai memang seharusnya ini adalah penalti, karena bola yang mengenai tangannya William Barros itu tidak mengenai kakinya William Barros dulu, tapi mengenai kakinya dari Komang Teguh, pemain dari Borneo FC. Jadi bola langsung tertuju kepada tangannya William Barros. Jadi menurut gua penalti itu adalah sah. Ya terserah kalian berpendapat bahwa ternyata ini adalah cara menjegal Persib Bandung untuk memastikan juara atau tidak, ya terserah kalian. Tapi menurut point of view gue melihatnya memang itu adalah penalti, itu adalah sah. Dan si Peralta memanfaatkan dengan baik penaltinya dan membuat skornya menjadi imbang 1-1. Oke, kita lihat seperti apa kelanjutan dari perebutan juara dari BRI Super League, karena memang kalau Persib berhasil menang nih, peluangnya mungkin sudah 95% buat juara. Tapi dengan hasil imbang ini ya peluangnya kembali turun menjadi 60%. Karena masih ada beberapa klub yang mungkin masih bisa menahan imbang Persib Bandung kalau menurut gua. Karena terutama klub-klub yang berada di zona degradasi yang sangat membutuhkan poin. Karena poin sangat berharga buat mereka. Jadi mereka masih ketemu dengan Semen Padang, masih ketemu sama Persijap gitu, gue lupa. Jadi itu sangat berpengaruh sebenarnya untuk perebutan poin di zona degradasi. Jadi mereka akan memberikan perlawanan tersendiri buat Persib Bandung kalau menurut gua. Nah, tinggal bagaimana Persib Bandung mampu menjaga konsistensi mereka supaya mereka bisa meraih poin penuh terus, yaitu selama ini 3 poin. Tapi ya tentunya juga Borneo kan juga akan susah juga kalau mau bisa konsisten 3 poin. Bahkan Persija pun yang di peringkat 3 bahkan tadi nggak mampu menang dari Dewa United. Padahal di menit-menit terakhir Persija itu sudah mendapatkan penalti loh. Tapi sayang William tidak mampu mengeksekusi dengan baik, akhirnya skor mereka pun juga imbang. Poin mereka pun akhirnya cukup terpaut jauh juga. Nggak ada perubahan sebenarnya ya, karena poin mereka sekarang di angka 5-2 kalau nggak salah ya. Selisih 2 poin sama Borneo FC. Ya, Persija 5-2, Borneo FC 5-4, dan Persib Bandung 5-8. Jadi ya kalau menurut gua ya tinggal bagaimana konsistensi mereka. Nah, apalagi nanti nih ya, ini kan barusan jeda libur Lebaran, terus FIFA Matchday. Biasanya pemain-pemain
yang libur lama ini tingkat fitnessnya tuh turun gitu loh. Tinggal bagaimana mereka mampu menjaga, bagaimana pelatih mereka bisa menjaga tingkat fitness dari masing-masing pemain ini. Karena biasanya kalau baru main lagi, ritmenya udah beda, tingkat fitnessnya udah beda, dan itu biasanya mengganggu performa dari klubnya masing-masing yang mereka bela. Tapi nanti kita lihat seperti apa di awal bulan April nanti. Kita lihat seperti apa perkembangan dari perebutan juara dari BRI Super League ini. Masih panjang, masih ada baru 25, nanti masih ada 9 pertandingan lagi yang harus dilaksanakan. Oke, terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan mengenai video yang membahas tentang pertandingan BRI Super League yang baru aja gua tonton. Kalau mau nonton live gua ada di TikTok, gua live di TikTok. Jadi sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Maju sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.